Pemirsa, jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Partai Perindo memperbarui data struktur kepengurusan partai di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Data diserahkan ke KPU sebagai salah satu syarat sebelum pendaftaran pasangan calon. Jelang pendaftaran pasangan calon pada Pilkada serentak 2020, Partai Perindo mendatangi kantor KPU Pusat. Partai diwakili Wasekjen DPP Partai Perindo M. Sopian menyerahkan data terbaru kepengurusan partai tingkat kabupaten kota dan provinsi. Ada 115 data kepengurusan baru yang diserahkan, 112 diantaranya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penyerahan berkas ini menjadi salah satu syarat dalam PKPU yang harus dipenuhi sebelum pendaftaran pasangan calon 4 September mendatang. Dari situ kita ada partisipasi sebanyak 112 baik itu kabupaten kota maupun provinsi, 4 di tingkat provinsi, 108 di tingkat kabupaten kota yang mana memang di situ ada kursi Partai Perindo. Ya, tentu kewajiban itu maka kami sudah penuhi, kami sudah upload melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik KPU. Kalau kita kembalikan kepada sesuai ketentuan pasal 35 peraturan KPU mengenai pencalonan ini, 1 hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon. Artinya paling lambat ada tanggal 3. Ini masih tanggal 1. Artinya masih sempat untuk kami validasi. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, Pilkada serentak 2020 bagi Partai Perindo menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah. Terlebih dalam menentukan pasangan calon yang didukung, Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar gembira bagi Anda pecinta Mulan, film yang disutradarai Niki Caro ini akan mulai dirilis di sejumlah negara pada Jumat pekan ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Close the gates! Sutradara Mulan, Niki Caro mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh versi klasik dan kontemporer dari kisah seorang anak perempuan yang menyamar sebagai seorang pria untuk menggantikan ayahnya selama masa perang. Disney mengadaptasi balada abad ke-7 menjadi fitur musik animasi tahun 1998 yang laris. Mulan yang baru adalah aksi langsung dan bebas lagu dan tarian, tetapi secara halus mengaku versi kartun populer. Peran Mulan diberikan kepada aktris Cina Amerika populer Yifei Liu yang pernah mengikuti audisi di banyak studio Disney. My trip to LA, when I get off from the airplane and then to the office, I was doing the audition in the Seven Dwarfs office. So this itself is something, right? You know, you look the first time, and then you get to meet people, producers, and then I also ask time for myself to meditate a little because, you know, it's just too much going on. I need to refocus. And then I met Nikki, and then, you know, there's too many possibilities. There's a possibility if I just somehow, you know, didn't give that energy out, then I might just miss the opportunity. So this is what's so fun about possibilities, about you really create your reality. The oath of the warrior. Loyal. Pada Agustus 2019, Yifei mengatakan dukungannya kepada polisi Hong Kong di media sosial yang mengarah pada seruan boikot Mulan dari aktivis pro-demokrasi. Aktor veteran Jet Li memerankan Kaisar dalam film baru tersebut dan mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan satu pesan yang ditambahkan film tersebut pada legenda Mulan yang telah berusia berabad-abad. Jujurlah pada diri Anda sendiri. Mulan mulai rilis Jumat ini dengan rilis teatrikal terbatas di Disney Plus di beberapa negara di dunia. Ancestors, please protect her.